Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua rahmat serta berkat. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Silva Fatunisa. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan 5 bab pada ilmu nahwu. Yang pertama, bab kana wa akhwatuha. Bab kedua yaitu bab inna wa akhwatuha. Yang ketiga, bab na'at wal manhut. Yang keempat, bab atau, dan yang terakhir bab maf'ul. Pada bab pertama saya akan menjelaskan tentang kana wa akhwatuha. Isim kana adalah amil yang masuk pada susunan mubtada dan khobar, serta merubah yang tadinya mubtada menjadi isim kana dan yang tadinya khobar menjadi khobar kana. Karena pengamalan isim kana dan akhwatnya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isimnya dan menasabkan khobarnya. Contohnya, kana jaidun so'iman. Sebelumnya adalah jaidun so'imun yang kedudukannya itu mubtada dan khobar. Tapi ketika setelah kemasukan kana dan akhwatnya menjadi kana jaidun so'iman, kedudukannya pun menjadi isim kana. Jaidun menjadi isim kana dan so'iman menjadi khobar kana. Akhwat kana ada 13. Pertama, kana. Contoh, kana jaidun so'iman. Kedua, amsa. Contohnya, amsa jaidun jalisan. Yang ketiga, asbaha. Contohnya, asbaha jaidun jalisan. Yang keempat, abha. Contohnya, abha jaidun jalisan. Yang kelima, dola. Contohnya, dola jaidun so'iman. Keenam, bata. Contohnya, bata jaidun sahiron. Selanjutnya, soro. Contohnya, soro jaidun aliman. Yang selanjutnya, laisa. Contohnya, laisa jaidun aliman. Kemudian, majalah. Contohnya, majalah jaidun qo'iman. Kemudian, mamfaka, artinya senantiasa. Contohnya, mamfaka jaidun qo'iman. Kemudian, mafati'a. Contohnya, mafati'a jaidun qo'iman. Selanjutnya, mabariha. Contohnya, mabariha jaidun qo'iman. Dan yang terakhir, madama. Contohnya, madama jaidun qo'iman. Selanjutnya, isim kana terbagi menjadi 2. Yang pertama, isim kana berbentuk mu'rab. Apabila isim kana berbentuk mu'rab, maka kana selalu dalam bentuk mufradnya, meskipun isim kananya berbentuk musanna ataupun jamak. Contoh, kana al-muslimu al-mujtahidu. Itu contoh dalam bentuk mufrad. Contoh lainnya, kana al-muslimani mujtahidaini. Contoh tersebut, isim kananya kan musanna, tetapi tidak merubah pada kananya yang tetap dalam bentuk mufrad. Yang kedua, isim kana dalam bentuk mabni. Apabila isim kana dalam bentuk mabni berupa domir, maka kana ditasrif berdasarkan domirnya. Contohnya, huwal muslimu, maka ditasrif menjadi kana musliman. Kana terbagi menjadi 2. Yang pertama, tamah, artinya sempurna, adalah fi'il yang cukup dengan lafaz yang dirofakkannya atau fa'il. Contohnya, kun fayakun. Yang kedua, naqis, artinya tidak atau kurang sempurna, adalah fi'il yang tidak membutuhkan fa'il maupun maf'ulnya, tetapi membutuhkan isim dan khobarnya.
tidak akan menjadi sempurna bila hanya menyebutkan fi'il nakis bersama isim yang dibaca rofa, tetapi harus menyebutkan khobar yang dibaca nasab sehingga kalam menjadi sempurna. Contohnya, wa kana Allahu ghafurur rahim. Bab yang kedua yaitu inna wa akhwatuha. Inna adalah salah satu amil dari beberapa amil nawasib yang masuk pada susunan mubtada dan khobar serta mengaruhi i'rab mubtada dan khobar. Karena pengamalan inna adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isimnya dan merafa'kan khobarnya. Contohnya, inna Muhammadan qaimun. Asalnya itu Muhammadun qaimun yang kedudukannya itu mubtada dan khobar, tetapi setelah kemasukan inna menjadi inna Muhammadan qaimun, Muhammadan menjadi isim inna dan qaimun menjadi khobar inna yang kedudukan dan i'rabnya pun berbeda. Ahwat inna ada 5. Yang pertama ada anna, maknanya itu litaukid, artinya pengukuhan atau penegasan suatu pembicaraan. Contohnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua itu lakinna, maknanya itu lil istidrak, artinya menyangkal. Contohnya, komal kaumu lakinna jaidun jalisan. Para kaum itu berdiri, tetapi si Jaid itu duduk. Yang ketiga ka'anna, maknanya litasbih atau penyerumpamaan. Contohnya, ka'anna wajhaka badrun, seolah-olah wajahmu seperti bulan purnama. Yang keempat yaitu laita, maknanya itu litamani, artinya mengharapkan sesuatu yang sulit terjadi. Contohnya, laita sababa ya'udu yauman, sekiranya masa muda dapat kembali. Yang terakhir yaitu la'ala. La'ala maknanya ada 2. Yang pertama itu litaroji, artinya mengharapkan sesuatu yang disenangi. Contohnya, la'ala tilmidu mujtahidun, mudah-mudahan murid itu rajin. Dan mana yang kedua yaitu litawakui, yaitu mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang kurang disenangi. Contohnya, la'ala jaidun halikun. Bab yang ketiga yaitu bab na'at wal man'ut. Na'at adalah sifat dan man'ut itu yang disifati. Contohnya, ja'at tilmidu al-mujtahidu, ja'atlah datang al-tilmidu seorang siswa, al-mujtahidu yang rajin. Yang menjadi na'atnya itu al-mujtahidu, yaitu rajin, dan yang disifatinya atau yang menjadi man'utnya itu lafaz at-tilmidu. Hukum na'at wal man'ut ada 4. Yang pertama status i'rabnya adalah antara na'at dan man'utnya harus sama-sama nasab, harus sama-sama rafa, ataupun harus sama-sama jar. Contoh, ra'aitul amiro al-adila, saya telah melihat pemimpin yang adil. Nah, contoh tersebut antara na'at dan man'utnya itu sama-sama nasab. Contoh lain itu ja'a at-tilmidu al-mujtahidu. Nah, contoh yang tersebut antara na'at dan man'utnya itu sama-sama rafa. Yang kedua itu gendernya, yaitu antara muzakkar atau muannats. Contoh, hadara at-thalibu an-najihu. Nah, contoh yang itu antara na'at dan man'utnya itu sama-sama muzakkar. Contoh yang antara na'at dan man'utnya muannats yaitu hadara at-thalibatu an-najihatu. Dan yang ketiga yaitu adat atau jumlah, baik itu mufrad, musanna ataupun jamak. Contoh, ja'a at-thalibu an-najihu, itu adatnya itu mufrad. Contoh lain, ja'a at-thalibani an-najihani, itu contoh yang antara na'at dan man'utnya itu musanna. Contoh yang terakhir, ja'a at-tulabu an-najihuna, itu contoh yang antara na'at dan man'utnya jamak. Yang keempat itu ma'rifat dan nakiro, khusus ataupun umum. Contoh yang ma'rifat, ja'a at-tilmidu an-najihu. Contoh yang nakiro, ja'a tilmidun najihun.
ketiga. Yang pertama itu naat mufrad, contohnya al-asadu hayawanun muftarosun. Maka muftarosun naat mufrad karena hanya ada satu kata saja. Yang kedua itu naat jumlah, contohnya sawaruha wasi'atun al-qahirati Madinah. Kata sawaruha wasi'atu adalah naat jumlah karena merupakan kalimat dan terdapat predikat dan subjek. Yang ketiga yaitu naat sibah jumlah atau yang menyerupai kalimat. Contohnya inda bukaihi absartu tiflan. Kata inda bukaihi adalah sibah jumlah atau menyerupai kalimat karena sebenarnya itu adalah rangkaian kata penjelas yang tidak memiliki susunan predikat dan subjek yang bab yang keempat yaitu bab atop. Atop adalah tabi lafaz yang mengikuti yang antara ia dan matbu'nya adalah ada salah satu huruf atop. Unsur atop itu ada 3. Yang pertama huruf atop, yaitu menghubung antara ma'atuf dan ma'atuf alaih. Yang kedua ada ma'atuf adalah kata setelah huruf atop. Yang ketiga ada ma'atuf alaih, yaitu kata sebelum huruf ma'atuf. Contoh ja'a Jaidun wa Muhammadun, telah datang Jaid dan Muhammad. Ja'a Jaidun, Jaidun menjadi ma'atuf alaih, wa menjadi huruf atop, dan Muhammadun menjadi ma'atufnya. Huruf-huruf atop ada 10. Yang pertama wa, artinya dan, atau tahaddatsatu bi Muhammadin wa Aliyun. Yang kedua fa, artinya kemudian atau maka. Contoh akatul hujja fasabi'atu. Yang ketiga summa, artinya kemudian. Contoh fatahtul baba summan nafidah. Yang keempat au, artinya atau. Contohnya qurbul fuqar au narojilan. Yang kelima am, artinya atau. Contoh ja'a Jaidun am Umarun. Yang keenam imma, artinya dan atau. Contohnya faja Jaidun wa imma Umarun. Yang ketujuh bal, artinya tetapi. Contohnya akhodatul kirtosa bal kurosata. Yang kedelapan lakina, artinya tetapi. Contohnya ma qara'tu majalah lakina Quran. Yang kesembilan la, artinya bukan atau tidak. Contohnya ishtaraitul kitaba dan qalam. Yang ke-10 yaitu hatta, artinya hingga atau sampai. Contohnya qara'atul Quran minal ayatil ula hatta ayatil akhirah. Macam-macam atop ada 2. Yang pertama atap nasab, yaitu atap yang diantara ma'atuf dan ma'atuf alaih terdapat salah satu huruf atap. Contoh ja'a Jaidun wa Umarun. Yang kedua yaitu atap bayan, adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya dalam hal i'rab bentuknya jamin atau sifat yang ditakwil dari bentuk masdar. Contohnya ja'a Khalidun ahuka, ja'a sebagai fi'il, Jaidun sebagai fa'il atau ma'atuf alaih, ahuka menjadi atap bayan atau ma'atuf. Fungsi atap bayan ada 2. Yang pertama sebagai penjelas apabila ma'atuf alaihnya itu berupa ma'rifat. Contoh ja'a Abu Hafsin Umaru. Lafaz Abu Hafsin berbentuk ma'rifat, lalu diperjelas lagi dengan atap bayan, yaitu lafaz Umaru. Yang kedua yaitu sebagai pengkhususan apabila ma'atuf alaihnya itu berbentuk nakirah ataupun kedua-duanya berbentuk nakirah. Contohnya sami'atu kalimata khutbata. Lafaz kalimata itu berbentuk nakirah, lalu diwujudkan lagi dengan kata khutbata yang juga nakirah. Hukum kesesuaian antara ma'atuf bayan dan ma'atuf alaih. Yang pertama kesesuaian dalam segi i'rab, mau itu i'rab rafa, nasab ataupun khafad. Contoh ja'a al-mujtahidu Khalidun, ra'aitu al-mujtahidah Khalidan, marartu bil mujtahidi Khalidin. Yang kedua yaitu kesesuaian segi nakirah dan ma'rifat. Antara ataf bayan dan ma'atuf alaihnya itu harus sama-sama nakirah, bisa sama-sama ma'rifat, dan bisa
mu'annas. Contoh, ja'a al-mujtahidu Khalidun, ja'a al-mujtahidatu Nuratun. Dan yang keempat, kesesuaian dari segi mufrad, musanna ataupun jamak. Contohnya, ja'a al-mujtahidu Khalidun, ja'a al-mujtahidani Khalidun wa Umar, ja'a al-mujtahiduna akhwatukum. Bab yang terakhir yaitu bab maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah wawu yang berarti menyertai untuk menunjukkan sesuatu hasil perbuatan yang menyertainya. Contoh, ja'al amiru wal jaisa. Setelah datang pemimpin dan bala tentaranya, ja'al sebagai fi'il, al-amir sebagai fa'il, dan wal jaisa sebagai maf'ul ma'ah. Mengapa wal jaisa menjadi maf'ul ma'ah? Karena dibaca nasab dan menerangkan yang menyertai pelaku. Syarat maf'ul ma'ah ada 3. Yang pertama, isim bermakna fadlah, ialah isim tersebut termasuk kelebihan dalam artian meskipun tidak ada sudah dipahami. Dan yang kedua, harus ada jumlah yang terdapat sebelum wawu ma'ah. Yang ketiga, wawunya harus wawu ma'ah. Jika ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak jadi disebut maf'ul ma'ah. Mungkin sekian untuk video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.